Si Wuya sangat gembira. Ia hendak berlutut dan memohon belas kasihan. Lu Zhou berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana kristal memori itu? Rongxi atau Rongbei, sejak aku kembali ke paviliun langit jahat, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir, kata si Wuya. Lagi pula, ia telah menyegel kristal memori itu dengan tangannya sendiri. Memang, mustahil bagi orang lain untuk mengetahui di mana kristal itu berada. Pertempuran di Provinsi Liang direncanakan dengan sangat matang. Jika Yu Zhenghai ada di sini, Sekte Nether pasti sudah memenangkan pertempuran ini. Aku penasaran, kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Lu Zhou. Menurut rencana awal, kakak senior tertua seharusnya muncul di Provinsi Liang. Kemudian, saya mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan membuat rencana cadangan. Xiang Lai adalah salah satunya. Selama tidak terjadi apa-apa pada kakak senior tertua, hanya masalah waktu sebelum Sekte Nether menang, kata si Wuya. Apakah menurutmu Yu Zhenghai memiliki kemampuan untuk menaklukkan ibu kota ilahi? Tanya Lu Zhou. Tidak perlu melakukan itu. Apakah kamu seyakin itu? Si Wuya sedikit terkejut, namun, ia tetap berkata, Liu Gu adalah penguasa yang bodoh. Kita harus melawannya. Seorang penguasa yang bodoh? Lu Zhou tidak pernah bertanya tentang urusan istana. Saat itu, ia bertemu Kaisar Yongzhou. Meskipun Kaisar Yongzhou, Liu Ge, bukan kaisar pendiri, ia tetaplah seorang kaisar yang kompeten. Bagaimana Liu Gu bisa menjadi penguasa yang bodoh? Setelah Liu Gu naik tahta, dia tidak pernah menghadiri istana dan mengabaikan politik. Diam-diam dia mempelajari rahasia umur panjang dan tahap 9 daun. Dialah dalang sebenarnya di balik hilangnya kaum Fairfolk di sungai Measure Heaven, kata si Wuya. Lu Zhou mengerutkan kening. Si Wuya melanjutkan, menurut catatan, menunggangi Cheng Huang akan memberi seseorang umur 2000 tahun. Demi menemukan Cheng Huang, Liu Gu membantai desa naga ikan. Setelah itu, ia menghabiskan 1 dekade mencari mayat untuk Cheng Huang. Demi menemukan rahasia tahap 9 daun, ia tak segan-segan meniru formasi Terminal 10 di banyak kota dan membunuh para kultivator sebagai eksperimen. Pembantaian ksatria hitam di kota perdana atas diperintahkan olehnya. Leng Luo dulunya seorang ksatria hitam. Kita bisa mengkonfrontasinya tentang hal ini. Selain itu, 30.000 mayat di Sungai 9 Lagu. Cukup. Suara Lu Zhou tiba-tiba terdengar di udara, menyela si Wuya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan si Wuya. Si Wuya ingin mengatakan betapa kejam dan sadisnya Liu Gu. Lu Zhou telah mempelajari hal ini dari pertempuran di Villa Kepatuhan. Liu Gu acuh tak acuh terhadap kematian pangeran kedua, Liu Huan. Jelas terlihat betapa dingin dan mengerikannya Liu Gu. Apakah kamu ingin menjadi pahlawan yang dapat mengubah dunia? Tanya Lu Zhou. Aku tidak seambisius itu. Itulah yang kau inginkan, kakak senior tertua. Aku hanya ingin tahu satu hal, kata si Wuya. Ada apa? Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah saat dia menatap si Wuya. Si Wuya mendongak dan berkata, aku ingin tahu mengapa keluarga Kekaisaran Yan Agung mampu menguasai dunia begitu lama. Aku ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan keluarga Kekaisaran Yan Agung. Jawabannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Lu Zhou kembali mengerutkan kening. Ia berharap si Wuya akan bercerita tentang Yu Zhenghai atau kristal ingatan itu. Ia tidak menyangka fokus si Wuya akan tertuju pada keluarga Kekaisaran. Apakah ini alasan ia bergabung dengan istana dan menjadi guru besar? Secara logis, hal itu tampak sangat masuk akal. Mengapa si Wuya punya pikiran aneh seperti itu? Si Wuya sepertinya telah membaca pikiran gurunya. Ia berkata, tahap 8 daun dan formasi 10 terminal, masih jauh dari cukup. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kau tidak percaya padaku, aku bisa memerintahkan orang-orang di Darknet untuk mengirimiku informasi inti. Kata Lu Zhou. Kalaupun kau mengetahuinya, apa gunanya? Batuk. Batuk, batuk, batuk. Putri Yongning tiba-tiba terbatuk keras. Melihat ini, si Wuya buru-buru berlutut. Tolong, Tuan. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, di bawah langit, akulah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Dia mengangkat telapak tangannya. Kartu penyembuhan kritis muncul di tangannya. Ia menekan telapak tangannya ke bawah. Gelombang energi yang dahsyat itu jatuh ke tubuh Putri Yongning bagai catkin. Kartu penyembuhan kritis mempunyai efek penyembuhan sebesar 30%. Bahtera keselamatan yang maha pengasih. Si Wuya menatap pemandangan di hadapannya, sedikit terkejut.
Namun, ketika dipikir-pikir, ia teringat gurunya mampu menggunakan tubuh Buddha emas setinggi 100 kaki di kota provinsi Liang. Wajar saja jika gurunya mampu menggunakan metode penyembuhan ini. Ia tiba-tiba teringat apa yang pernah ia katakan kepada kakak seniornya. Saat itu, ia masih ragu. Namun, setelah dipikir-pikir, gurunya mungkin telah menemukan cara untuk menembus batas agung. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Xiang Lai dengan satu serangan menggunakan Abandoned Wisdom ketika Xiang Lai sudah mencapai batas kemampuannya? Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Kong Xuan dengan satu serangan di altar suci Runan? Mata si Wuya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat energi yang menyehatkan Yongning. Sesaat kemudian, Lu Zhou menarik kembali telapak tangannya setelah selesai melakukan perawatan. Menurut perkiraannya, kartu itu seharusnya bisa membuatnya tetap hidup. Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah beristirahat. Batuk. Putri Yongning terbatuk keras sambil memejamkan mata. Darah menetes di sudut bibirnya. Lu Zhou merasa aneh, lalu membungkuk dan meraba denyut nadinya lagi. Ki primal yang samar memasuki organ dalam Putri Yongning. Di dalam paviliun selatan, yang lainnya gelisah seperti semut di wajan panas. Zhao Yue mondar-mandir. Zhu Honggong berkata, kakak kelima, sebaiknya kau berhenti dan beristirahat. Tidak baik membuatmu lelah. Diam, Zhao Yue menegurnya. Aku akan diam sekarang. Saat itu, Hua Yuexing, yang biasanya pendiam, berkata, aku ingat pernah bertemu Putri Yongning di istana. Dia baik hati dan rendah hati. Bagaimana mungkin dia dijadikan pion? Sambil berbicara dia menggeleng dan mendesah. Hua Wudou berkata, begitu kau berada di istana, mustahil bagimu untuk terhindar dari masalah. Kau juga sudah berada di istana selama setahun. Bukankah kau hampir terlibat dalam konflik Moli juga? Kau benar, tetua Hua. Aku hanya bisa berkata bahwa surga itu buta. Hua Wudou mendesah. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Kemungkinannya kecil. Begitu mencapai organ, itu bukan lagi masalah kultivasi, kata Hua Wudou. Saat itu, Pan Litian, yang sedang minum di sampingnya, berkata, jika dia seorang kultivator dengan keterampilan medis yang luar biasa, dia mungkin bisa membuatnya tetap hidup sedikit lebih lama. Leng Luo melirik Pan Litian. Pan tua, jarang sekali kita sependapat. Jika ketiga tetua paviliun usia tua begitu yakin, bagaimana mungkin yang lain berani menolak? Dengan kata lain, Yongning pasti akan mati. Ini terlalu sulit untuk diterima. Yuaner kecil melirik mereka bertiga dan berkata dengan nada tidak puas, kakak Yongning sangat cantik. Aku yakin dia tidak akan mati. Ketiga orang tua itu tidak merendahkan diri mereka ke level yang sama dengan gadis kecil itu. Jika kecantikan dapat digunakan untuk hidup, bukankah orang tua ini akan menjadi tak terkalahkan saat ia masih muda? Bahkan Master Pavilion pun tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Yue tidak ingin menghadapi kenyataan ini. Penyembuhan dan pembunuhan adalah dua hal yang sangat berbeda, seperti batu bata ini. Hua Wudou mengangkat salah satu telapak tangannya dan sebuah batu bata di dekatnya terbang ke telapak tangannya. Energi astral berputar di sekelilingnya. Bang! Pecahan-pecahan berhamburan keluar. Saat pecahan-pecahan itu terlepas, Hua Wudou menyelimuti area tersebut dengan segel energi dan mengendalikan pecahan-pecahan itu agar melayang di udara. Kemudian pecahan-pecahan itu terkumpul di telapak tangannya. Yang lainnya terkejut dengan pemandangan spektakuler ini. Ini adalah ujian besar bagi kendali seorang kultivator. Hua Wudou mengumpulkan pecahan-pecahan di udara dan membentuknya kembali menjadi bentuk batu bata. Pengendaliannya berada pada puncak kesempurnaan. Yang lain tampaknya mengerti apa yang dimaksud Hua Wudou saat ini. Sekali batu bata itu pecah, hampir mustahil untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya, bahkan jika basis kultivasi seseorang sudah dalam. Batu bata itu kasar. Sekalipun kendali seseorang tepat, mereka hanya bisa mempertahankan bentuknya. Hua Wudou mengepalkan tinjunya. Bam! Pecahan-pecahan itu jatuh ke tanah. Apakah kamu mengerti sekarang? Ya, terima kasih atas bimbinganmu, kata Zhao Yue. Leng Luo dan Pan Litian bahkan tidak melihat bualan Hua Wudou. Sebaliknya, mereka menatap pintu. Setelah mendengarkan penjelasan ketiga tetua itu, yang lainnya tampak layu. Mereka putus asa dan putus asa. Lu Zhou menyalurkan ki primalnya ke tubuh Putri Yongning lagi. Kartu penyembuhan kritis tadi memang telah menyembuhkan 30% lukanya. Namun, anehnya,
Energi bumi di tubuhnya kembali menyebar dan mulai menggerogoti kelima organ dalam yang telah disembuhkan. Sungguh energi yang aneh. Tidak mungkin, aku baru saja membual, dan sekarang aku akan menamparkan wajahku sendiri. Lu Zhou teringat kartu penyembuhan kritis yang diperkuat. Jika saya tidak dapat menyembuhkannya segera, energinya akan menyebar lagi dan merusak organ dalamnya. Ini berarti kartu penyembuhan kritis yang diperkuat tidak akan berguna. Di mana saya bisa menemukan kartu penyembuhan kritis dengan tingkat pemulihan 100%? Saya akan gagal. Menguasai. Si Wuya memanggil ketika melihat tuannya asyik dengan pikirannya. Si Wuya tersadar dari pikirannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, minggir. Baik, guru. Si Wuya berbalik dan meninggalkan ruangan. Lu Zhou membalikkan telapak tangannya, dan Yongning duduk. Basis kultivasi Lu Zhou hanya di ranah pengadilan ilahi. Tidak ada gunanya mempertahankannya. Ia mengerahkan seluruh ki primalnya untuk menekan luka-lukanya dan memikirkan solusinya nanti. Dengan pemikiran ini, Lu Zhou mendorong telapak tangannya ke depan dan menyalurkan ki primalnya. Ki primalnya mengalir ke meridiannya seperti sungai. Dengan pengisian kembali ki primal, warna kulit putri Yongning sedikit membaik. Lu Zhou meningkatkan aliran ki primalnya. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh di tubuh Yongning mengalir menuju ki primalnya. Seolah-olah tidak mengizinkan ki primal lain memasuki tubuhnya. Kekuatan segel jimat, Sekte Master Surgawi, Lu Zhou menggerutu dan menyerang dengan telapak tangannya. Pertempuran di Provinsi Liang terlalu kacau, dan dia tidak melihat bagaimana Yongning menggunakan bila energi. Dia tidak menyangka Yongning akan menggunakan segel jimat dari Sekte Master Surgawi. Seorang kultivator alam pengadilan ilahi tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan segel jimat. Tak lama kemudian, aliran ki primal hampir selesai. Tepat saat dia hendak menarik telapak tangannya, kekuatan segel jimat mengalir ke meridiannya. Lu Zhou secara naluriah memanggil kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Cahaya keemasan itu langsung tergantikan oleh cahaya biru redup. Benda itu berputar-putar di telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah karakter yang tidak dikenal muncul dalam pikiran Lu Zhou. Ia dapat menaklukkan daratan di segala arah, dan memberi manfaat bagi semuanya. Inilah kekuatan kecerdasan imaterial. Kekuatan menulis surgawi. Ketika Lu Zhou menyerang dengan telapak tangannya, dia melakukannya secara naluriah.